Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfania, NIM 50, Prodi Agribisnis, mata kuliah Penyuluhan Pertanian. Di sini saya akan menyampaikan tentang program kegiatan penyuluhan. Temanya yaitu peran penyuluh pertanian dalam rangka pemberdayaan petani di Kabupaten Ciamis. Latar belakang. Penyuluhan pertanian sebagai bagian dari sistem pembangunan pertanian mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan pertanian. Penyuluhan pertanian adalah upaya membangun kemampuan masyarakat dilakukan melalui proses pembelajaran petani dengan menerapkan prinsip-prinsip penyuluhan pertanian secara baik dan benar, didukung oleh kegiatan pembangunan pertanian lainnya. Kegiatan penyuluhan pertanian adalah suatu proses berkesinambungan untuk menyampaikan informasi serta teknologi yang berguna bagi petani dan keluarganya. Kegiatan ini diusahakan agar tidak menimbulkan ketergantungan antara petani dan penyuluh, tetapi tidak untuk menciptakan kemandirian petani dalam mengembangkan kelompok taninya. Selain penyuluh pertanian, keberhasilan pembangunan pertanian sangat ditentukan oleh kemampuan kapasitas sumber daya manusia pertanian sebagai pelaku pembangunan, khususnya petani. Sebagai pelaku pembangunan, petani diharapkan memiliki kemampuan dan keterampilan dalam mengelola usaha tani. Gambaran umum lokasi penyuluhan. Kabupaten Ciamis adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Kabupaten ini berada di bagian tenggara Jawa Barat, berbatasan dengan Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan di utara, Kabupaten Cilacap dan Kota Banjar di timur, Kabupaten Pangandaran di selatan, serta Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Tasikmalaya di barat. Produksi padi sawah merupakan komoditas utama sektor pertanian di Kabupaten Ciamis. Pada tahun 2018, luas panen padi sawah tercatat besar 81.734 hektar. Lain halnya dengan kondisi padi ladang mengalami penurunan dari tahun 2017 sebesar 101 hektar menjadi 85 hektar di tahun 2018. Begitu juga palawija seperti ubi kayu, ubi jalar, dan kacang tanah dan jagung selama tahun 2017 mengalami penurunan produksi. Sedangkan palawija seperti kacang hijau, kacang kedelai selama tahun 2017 mengalami kenaikan produksi. Produksi umumnya mengalami penurunan di tahun 2017, diantaranya cabai dan pete. Isu permasalahan di lokasi penyuluhan yang pertama yaitu kurangnya pemahaman petani dalam mengelola lahan garapannya dan cenderung konvensional. Hal ini akibat dari sumber daya dari petani yang rendah serta kurangnya tenaga penyuluh yang memiliki kompetensi yang beragam sehingga menghambat proses penyuluhan di lapangan. Yang kedua yaitu pertanian kering. Desa Pawindan memiliki luas lahan sawah sebesar 32,11 hektar. Yang membuat menarik Desa Pawindan ialah semua lahan sawah termasuk ke dalam kategori sawah tidak hujan, di mana pengelolaannya harus tepat. Dalam mengelola sawahnya, para petani membutuhkan bantuan serta bimbingan dari pihak pemerintah. Tiga yaitu teknologi pertanian. Teknologi pertanian yang belum maksimal dalam menjangkau masyarakat dapat menjadi masalah yang serius. Adanya definisi teknologi pertanian yang dapat memudahkan dalam proses produksi memiliki pengaruh langsung terhadap kualitas dan kuantitas produk pertanian. Namun, jika teknologi ini belum menjangkau maupun belum dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh petani, justru dapat mengundang masalah. Yang keempat yaitu persoalan pupuk. Dewasa ini distribusi subsidi pupuk dari pemerintahan kerap mengalami permasalahan yang menimbulkan keresahan di kalangan petani. Distribusi yang kurang merata dapat menimbulkan kendala bagi proses budidaya yang dilakukan sehingga berpengaruh juga terhadap hasil pertanian.
Persoalan pupuk seperti ini harus segera mendapat penanganan yang tepat sehingga proses produksi dapat mendapatkan hasil maksimal. Permasalahan yang kelima yaitu pemasaran. Pemasaran produk sering menjadi kendala dalam pertanian Indonesia. Pasalnya, hasil produksi khususnya dari petani lokal yang belum mampu dipasarkan dengan baik dapat menghambat proses produksi. Strategi pemasaran yang tepat dibutuhkan agar produksi dapat dipasarkan sempurna, sehingga petani maupun negara memperoleh keuntungan dari penjualan produksi pertanian. Isu strategis. Teknologi pertanian. Teknologi pertanian yang belum maksimal dalam menjangkau masyarakat dapat menjadi masalah yang serius. Adanya definisi teknologi pertanian yang dapat memudahkan dalam proses produksi memiliki pengaruh langsung terhadap kualitas dan kuantitas produk pertanian. Namun, jika teknologi ini belum menjangkau maupun belum dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh petani, justru dapat mengundang masalah. Solusi yang dapat diterapkan adalah dengan melakukan sosialisasi teknologi pertanian kepada petani sehingga dapat meningkatkan kualitas pertaniannya serta memaksimalkan ketersediaan teknologi yang digunakan untuk menunjang hasil yang maksimal pada produk pertanian. Peta konsep permasalahan, peran penyuluh, pendampingan teknis, pemberian contoh, pelatih, transfer teknologi. Strategi yang digunakan dalam proses pemberdayaan masyarakat ada 3 yaitu strategi persuasif, strategi reedukasi, dan strategi kekuasaan. Tindakan yang perlu dilakukan ada 2 cara yaitu melakukan sosialisasi teknologi ke petani, yang kedua yaitu melakukan pelatihan dan penyuluhan. Dukungan lingkungan. Yang pertama itu dukungan dari pemerintah, dukungan keluarga, dan dukungan komunitas. Peningkatan karakteristik petani. Meningkatkan pengetahuan petani tentang teknologi. Meningkatkan produktivitas pertanian. Meningkatkan kemampuan berusaha tani. Peningkatan karakteristik penyuluh ada 3, kemampuan mempengaruhi, pengakuan masyarakat, dan keberhasilan. Rencana kegiatan penyuluh ada 3. Yang pertama yaitu penguatan motivasi. Poin yang pertama yaitu forum group discussion mengenai perkembangan usaha tani di Indonesia. Poin yang kedua yaitu FG mengenai era revolusi industri 4.0 pada sektor pertanian. Yang forum group discussion mengenai perkembangan usaha tani di Indonesia dilaksanakan Januari 2021, sedangkan yang FGD mengenai era revolusi industri 4.0 pada sektor pertanian dilaksanakan pada Februari 2021. Yang kedua yaitu penguatan kelembagaan. Poin yang pertama yaitu penataan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kapasitas layanan. Pelaksanaannya Januari 2021. Pelatihan manajemen dan teknologi informasi dilaksanakan Februari 2021. Perluasan jaringan atau kemitraan pelaksanaannya pada bulan Maret 2021. Yang ketiga yaitu pelatihan soft skill dan hard skill. Melakukan sosialisasi teknologi ke petani pada bulan April 2021 dan melakukan pelatihan dan penyuluhan dengan pendekatan kelompok tani pada bulan Mei 2021.